Saudara-saudari, coba dengarkan bacotnya Haikal Hasan berikut ini, supaya saudara-saudari tahu siapa Haikal Hasan ini. Sampai mati oposisi, sampai mati. Siapapun presidennya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya saksikan. Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Artinya nggak boleh ulama main-main di dekat pintu penguasa. Pantang, apalagi orang Betawi nih. Oh, pantang, tempayan nyamperin gayung. Oh, nggak bakal tempayan nyamperin gayung. Betul? Nggak boleh. Gayung yang nyamperin tempayan. Alat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Allah. Yang ngomong Ka'ab bin Malik, takbir. Nah, yang begitulah yang kita perlukan, yaitu ulama-ulama yang tidak mau dan anti mendekat kepada penguasa. Beredar video viral dikatanya saya mendukung koalisi Mukelo jauh dekat Gorao, Mukelo jauh dekat Gorao, Mukelo jauh dekat Gorao, Mukelo jauh dekat Gorao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, salam hormat, salam takdim untuk saudara-saudari semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Haikal Hasan kemarin dipanggil oleh Bapak Prabowo. Informasinya beliau akan diangkat menjadi wakil menteri di Kementerian Kominfo. Hari ini kita khusus menyoroti Haikal Hasan dengan pertanyaan, apakah bisa dipercaya Haikal Hasan mengurus menjadi menteri, wakil menteri ada di Kominfo? Karena kita tahu Haikal Hasan adalah bagian dari grup atau kelompok imigran Yaman yang jejak-jejaknya, kelakuannya, perbuatannya tidak beda dengan para Habib. Saya tidak tahu apakah Haikal Hasan ini pakai gelar Habib atau tidak. Yang pasti Haikal Hasan adalah keturunan imigran Yaman. Kita tahu Haikal Hasan pada saat Habib Rizik dikejar-kejar polisi, di mana ada 5 jongos yang mati konyol dan dikenal dengan peristiwa KM50. Waktu itu Haikal Hasan dengan mudahnya, dengan gampangnya bikin hoax, kebohongan publik. Dia menyatakan 5 jongos yang meninggal adalah orang-orang yang mati syahid. Katanya masuk surga disambut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak beda dengan cerita para Habib yang getebus, yang menceritakan seorang masuk surga dijamin oleh para Habib. Seorang mestinya masuk neraka, lalu diangkat oleh Habib. Kemudian orang yang kelakuannya jahat, maksiat, bisa dapat disposisi karena waktu meninggal, waktu dikafankan, seorang Habib menuliskan surat itu untuk disampaikan kepada malaikat. Jadi cerita-cerita para Habib tak berbeda dengan ceritanya Haikal Hasan ini. Sama artinya adalah cerita-cerita bohong, berarti Haikal Hasan adalah seorang pembohong. Masih banyak lagi hoax-hoax yang dibikin oleh Haikal Hasan. Dalam video nanti akan saya tunjukkan pada suatu ketika Haikal Hasan menyatakan bahwa dia akan tetap menjadi oposisi sekalipun presidennya adalah Prabowo. Apalagi kemarin ketika presidennya adalah Jokowi, Haikal Hasan adalah termasuk orang-orang yang menyiarkan kebohongan atas pemerintahan Jokowi, yang menjelek-jelekan jalannya pemerintahan. Itu adalah kelakuan Haikal Hasan. Tiba-tiba kini siap diangkat menjadi wakil menteri oleh Pak Prabowo. Padahal dalam pernyataannya tersebut jelas-jelas dia akan menjadi oposisi, yakni terus melawan pemerintah. Ini adalah sebuah kebohongan.
Belum lagi cerita-cerita hoax, berita-berita hoax yang dibuat oleh Haikal Hasan. Kita masih ingat Haikal Hasan dengan duduk santai di hadapan meja. Di situ ada beberapa HP, di mana ketika ditanya, untuk apa itu, B? Nah, kita harus membuat hoax. Kita harus membuat akun yang sebanyak-banyaknya untuk menyebarkan berita-berita bohong melawan pemerintah. Apalagi kita tahu juga, Haikal Hasan adalah termasuk orang yang mendukung berdirinya khilafah. Itu yang kita tahu selama ini. Namun kita juga tidak tahu apakah Haikal Hasan sudah bertaubat, sudah kembali ke jalan yang benar, atau masih seperti dulu. Kalau masih seperti dulu, berarti tidak jauh beda dengan Habib-Habib yang selama ini kita kritisi, di mana para Habib itu membuat cerita hoax seperti yang juga dilakukan oleh Haikal Hasan ketika bertemu Rasulullah, melihat 5 jongos yang mati konyol itu sebagai orang-orang yang mati syahid, lalu diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak tahu apakah Haikal Hasan ini bergelar Habib atau tidak, tetapi keyakinan saya, Haikal Hasan tidak beda dengan para Habib, karena sama-sama grup, sama-sama orang dari keturunan imigran Yaman yang tinggal di Indonesia. Menikmati hasil bumi kekayaan Indonesia, menikmati indahnya Indonesia, tetapi tidak pernah menjunjung tinggi, menghargai bangsa Indonesia. Bahkan selama ini para Habib itu mengagung-agungkan Yaman, membesar-besarkan Tahrim, dan merendahkan Indonesia. Semoga Pak Prabowo tidak salah dan Haikal Hasan sadar bahwa Indonesia adalah tanah leluhur yang dibangun oleh leluhur, yang dibabat oleh leluhur, dan Haikal Hasan pun akan memuliakan, menghormati para leluhur bangsa Indonesia. Tidak seperti para Habib yang menghinakan leluhur Indonesia, membangga-banggakan Wali Tarim, padahal Wali Tarim tidak ada apa-apanya dan tidak ada perannya sama sekali terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ingat dan kita catat, semoga Haikal Hasan ingat itu, lalu merubah dan menjadi orang yang benar-benar bisa menjalankan amanat yang diberikan oleh Pak Prabowo demi Indonesia maju, demi Indonesia tercinta, demi Indonesia yang kemahripah loh jinawi, rakyat adil, memperoleh keadilan, dan bisa memperoleh kemakmuran. Mari kita tonton bagaimana si Haikal Hasan ini membacot ketika ingin menjadi oposisi selamanya. Kalau itu dipegang, mestinya tawaran apapun yang disampaikan oleh Pak Prabowo ditolak. Nah, inilah bukti orang-orang yang tidak bisa dipercaya omongannya. Orang Jawa bilang, esok dele sore tempe. Tak tahu besok apa jadinya. Apakah jadi keripik atau jadi apa itu orek tempe, atau mau jadi bubur tempe. Mudah-mudahan saudara-saudariku semuanya menyaksikan bagaimana nanti Haikal Hasan akan berkhidmat kepada negara. Soal apa aja tadi di dalam? Pengarahannya secara umum ya, secara umum yang penting kita harus maksimum, dan teman-teman minta tolong supaya ke depan kita bangun Indonesia yang lebih baik tanpa hoaks, tanpa potongan-potongan yang membuat suasana kita semakin nggak enak. Intinya yuk, saya mohon dukungan dan doa, mari kita
tengok ke depan saja. Yang belakang lalu berlalu. Ini Pak 3 sepaket ya Pak.